Pertama, niat dulu. Kalau Anda punya utang, kemudian Anda ingin lari dari hutang, maka ketahuilah Allah akan menyempitkan rezeki Anda. Tapi kalau Anda pinjam uang kepada orang, hutang kepada seseorang, tapi dalam hati Anda kemauan untuk membayar, Allah akan mudahkan. Maka dalam utang piutang, maka dihimbau, dianjurkan agar Anda menulis utang piutang. Maka kalau Anda pinjam uang kepada seseorang, agar dimudahkan dalam bayar hutang, Anda minta untuk ditulis. Saya pernah hutang juga. Saya kalau hutang kepada seseorang, saya tidak mau kecuali ditulis. Saya yang pinjam, saya minta ditulis. Karena apa? Saya minta pertolongan dari Allah. Saya tulis. Idza tadayantu bidaini ila ajalin musamma faktubu. Kalau hutang piutang tulis. Niat dulu untuk membayar. Tapi hati-hati dan hati-hati. Ancaman dari Nabi, kalau ada orang pinjam uang lalu ingin lari, tidak akan ditolong oleh Allah, menjadi nyungsep dia, sengsara dia. Ini masalah utang piutang. Jadi tolong niat untuk membayar. Dan utang piutang dibangun atas nama, atas tolong menolong, atas dasar tolong menolong. Sehingga dalam utang piutang dilarang riba, menambah. Karena apa? Anda menolong saya atau saya menolong Anda karena Anda butuh, Anda memerlukannya, Anda menginginkannya, Anda punya hajat, maka kami menolong Anda. Maka tidak boleh kita memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Jadi tidak boleh kita, tak boleh ada orang susah langsung, saya pinjamkan 1.000 ringgit, kemudian kembalinya 1.200 ringgit, tak boleh, haram, riba, itu dosa, karena kita menolong. Tapi kan saya pengen beruntung, saya pengen punya laba, punya penghasilan, jangan pinjam meminjam, bisnis sana, jual beli, baru nanti dapat untung. Tapi kalau pinjam meminjam, tidak boleh ada riba. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu urusan utang piutang, mungkin masalah keuangan, biasanya utang piutang. Ada juga, ini pertama niat dulu ya, niat untuk membayar. Jangan sekali-kali Anda lari dari utang. Kalau lari tidak ditolong oleh Allah, jahat, haram. Dan jangan coba-coba Anda menunda pembayaran hutang di saat sudah jatuh tempo dan Anda mampu. Awas. Anda mampu, misalnya Anda utang 1.000 ringgit. Hari ini harus Anda bayar, dan Anda punya uang 1.000 ringgit, tapi Anda tunda esok hari. Alasannya macam mana? Oh, dia kaya mah enggak butuh. Awas, Anda menunda. Layul wajidu yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Dosa besar orang yang menunda pembayaran utang selagi dia mampu dan jatuh tempo. Selagi dia mampu dan jatuh tempo. Tapi kalau Anda tak mampu, tak ada uang, lain cerita. Hari ini harus aku bayar 1.000 ringgit, tapi tak ada uang, tak punya apa-apa, tak dosa Anda. Karena tak punya, dan Allah Maha tahu kalau Anda pura-pura tak punya, jadi tak punya beneran nanti. Anda tak mampu betul. Aduh, saya tidak bisa membayar hutang hari ini. Lalu Anda sampaikan, Pak Cik, hari ini saya seharusnya membayar uang 1.000 ringgit kepadamu, tapi aku tak bisa, tak ada uang nih. Apa Allah perintahkan kepada Pak Cik tadi? Fanadhiratun ilai masarah. Harus kau kasih tempo lagi, tidak boleh kau paksa. Nah, itu indahnya dalam hutang piutang. Bagi yang punya uang, fanadhiratun ilai maisarah, memberi tempo. Ya sudah Buya, kalau nggak bisa bayar sekarang, bulan depan aja ya, gitu, wajib. Tidak ada di sini itu penindasan. Maka itulah utang piutang dalam Islam yang sangat indah. Maka jangan lari dari utang. Kemudian juga di dalam hal utang piutang itu, Anda harus menghibur hati orang tersebut. Misalnya, repotnya itu kadang-kadang yang pinjam uang atau yang ngutang itu kadang lebih serem daripada yang punya uang. Na'udzubillah. Didatangi susah, sembunyi, sudah gitu ngomong kasar. Wah, itu tambah sengsara, tambah nyungsep tuh manusia. Kalau Anda pinjam uang, apalagi yang punya uang menagih kepada Anda, datang, Anda sambut dengan lapang hati, bahkan minta maaf. Tapi yang banyak nggak lari, malah sembunyi. Wah, tambah dikutuk, kurang ajar, wah, tambah dikutuk nanti, sengsara. Lapang hati. Kalau dimarahi, nggak apa-apa dimarah. Bahkan bisa saja dengan kelembutan cara Anda menyambutnya, cara baik Anda dalam memperlakukannya, bisa saja langsung dibebaskan. Sudah tak bebaskan utangmu, bisa saja. Allah Maha Kaya kok. Tapi jangan biasa lari, Anda minta maaf. Nah, inilah, ada orang sering, Masya Allah, malah serem, sudah ditagih utang malah banting piring, jedar, pergi sana. Waduh, sampai ngomong, ya saya tidak berani lagi nagih lagi. Kenapa? Saya datang menagih duit-duit saya, keluar pisau. Maksudnya biar gak balik lagi, tapi dosa dia. Naudzubillah. Baik, kemudian ada doa-doa. Tapi ini doa, ini cara dulu, ini dulu, hati dulu, dibenahi dulu dong.
minta doa tok tapi hatinya nggak dibenahi, ya benar-benar. Pertama, niat untuk membayar hutang, semangat untuk bayar hutang, niat bayar hutang. Kemudian jangan menunda-nunda jika uang sudah ada. Baru setelah itu Anda doa. Ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendek dihafal. Doa orang kebanyakan utang nanti Allah akan mudahkan. Dalam hadis sebutkan baca doa Allah makfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak, sampai dikatakan biarpun utangmu segunung Allah akan membantu untuk membayarnya. Yang menghafal punya utang berarti ini. Mau hafal enggak? Yang mau hafal berarti banyak utangnya ini. Tidak apa-apa. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Itu doa untuk dimudahkan bayar utang, insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada utang. Utang itu adalah gelisah di siang hari, susah tidur di malam hari. Itu utang. Cuman orang senang ngutang. Kalau tidak ngutang kayaknya nggak hidup. Ini kan promo-promo yang salah itu, lihat. Rumah ngutang, kereta ngutang, anting ngutang, celana ngutang, semuanya ini. Hidupnya susah dengan utang itu. Biasakan. Kemudian ada lagi bagaimana solusinya agar orang tak punya masalah keuangan. Solusinya adalah hiduplah engkau dengan cara hidupnya Rasulullah. Biasakan dengan kesederhanaan. Gaya hidupnya orang lain ditiru. Harus beri kereta yang macam gini, merek ini, harus begini, harus jamnya, harus macam-macam. Engkau menyiksa dirimu sendiri. Hidup sederhana. Jangan malu kalau kita harus makan nasi dengan kerupuk sama kecap. Jangan ragu kalau yang penting baju menutup aurat, tak usah bermerek. Merek jadul adalah merek musuh Allah kadang-kadang. Baju yang sederhana, yang penting menutup aurat, cantik akhlakmu. Tapi kadang sudah masuk wilayah sombongan. Gengsi kalau mereknya merek lokal, merek Malaysia. Merek Malaysia yang saudara kita yang buat. Senang dong seharusnya. Harus pakai merek kafir sana, merek yang enggak. Jadi biasakan dengan kesederhanaan. Makan yang sederhana. Apapun yang sederhana. Sederhana itu bukan tersiksa. Nabi itu bisa apa saja, tapi Nabi mengajari dengan kesederhanaan. Tidak usah mewah-mewah. Ini kalau gaya hidup itu yang bikin susah. Makanya banyak masalah tentang keuangannya. Karena apa? Cara hidupnya yang salah. Allah